Sawidi di akhir minggu ya. Memang trading ini unik. Jadi saya selalu menyarankan untuk posisi pasar news itu usahakan posisi layar itu clear, jangan ada yang tertinggal. Ya. Jadi kalau teman-teman yang punya kebudayaan bermain swing itu sebaiknya ketika berhadapan dengan news itu 1 jam sebelumnya harus semuanya sudah bersih layarnya. Seperti kejadian semalam, semua orang beranggapan bayinya sangat kuat sekali. Walaupun saya sendiri juga tidak entry karena posisi tengah malam untuk menjaga stamina. Jadi untuk XAU USD ini memang agak berbeda karakteristiknya dengan lain. Artinya di mana perbedaannya volatilitasnya ini cukup tinggi dan tanpa indikasi apapun dia bisa sewaktu-waktu bisa berubah mendadak tanpa indikasi apapun. Jadi ini yang perlu sekali diwaspadai ya, teman-teman yang bermain di XAU USD. Oke, pada hari Kamis ini tanggal 23 September saya akan membantu memberikan plan untuk XAU USD. Ini perlu jadi perhatian. Ini kita membuat arena support resisten karena ini posisinya sudah agak siang, sudah larut siang, maka kita menggambarnya pun posisinya berbeda. Kita pakai satu ini sebagai R1 ya. Ini posisi S1. Ini posisi S2-nya. S3. S3 17 43. Posisi R2. Ini kalau kita perhatikan posisi seperti ini teman-teman menyadari bahwa posisi ini berawal dari 2 hari yang lalu itu buyer itu sangat kuat ya, akan mendominasi. Ketika ada news maka ini sudah berbalik arah, artinya sudah mengalami breakout. Nanti hari ini nanti kita akan menguji di posisi S1 apakah dia ditebus atau tidak ya. Jadi teman-teman menunggu sebaiknya menunggu untuk posisi menunggu breakout dari S1 itu jauh lebih aman.
S1 atau menunggu breakout dari S2 itu jauh lebih aman. Tapi biasanya kalau setelah ada impuls itu biasanya dia posisi sideways atau posisi sideways di daily-nya, di rectangle-nya biasanya. Untuk di posisi R1 sama S2 biasanya begitu. Cuman ini kan hanya kebiasaan dari XAU USD. Tapi teman-teman perlu mengkaji dari secara detail bahwa memang news ini arena yang sangat ngeri-ngeri sedap ya. Artinya bagi yang sudah memahami itu memang lumayan untuk pendapatan, artinya itu lumayan dibandingkan kita dengan kondisi pasar yang seperti ini, pasar yang lambat ya, susah dibaca. Seperti sekarang ini kan kondisinya, posisinya dia masih di kawasan trend minor seller, tetapi ini sudah muncul kekuatan buyer dan di sini sudah ada penolakan seller. Tetapi penolakan ini belum berarti mutlak, untuk dilakukan buyer sebelum dia breakout sampai di posisi R1. Ketika ini kita masuk buy, maka yang terjadi adalah opsinya, kalau ini dia turun ke bawah, berarti SL-nya posisi di S1. Kalau kita pas posisi buy, kemudian kita profit, alhamdulillah, karena posisinya ini jangan terlalu ditahan lama, karena posisinya masih di posisi trend seller. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman melawan tren. Kalaupun melawan tren, harus dengan kecepatan yang penuh. Artinya kesiagaan, jangan ditinggal-tinggal. Ini untuk plan XAU USD ya. Teman-teman bisa lihat nanti. Sekarang masuk ke GBP USD. Ini untuk GBP USD. GBP USD pun posisinya ini sama. Artinya kalau kita kecilkan seperti ini, kita mencari support resistennya. Ini posisi R1-nya. Ini posisi F2. Posisi F2.
kalau kita perhatikan seperti itu. Posisi ini posisi S1. Jadi kalau kita melihat dari H4-nya, ini memang posisi buyer naik, tapi kita nanti diuji di posisi R1-nya. Apakah di R1 ini akan terjadi pembalikan arah atau dia breakout? Jadi teman-teman menunggu dulu. Tidak usah terlalu cepat-cepat untuk mengambil keputusan seperti ini. Ya, teman-teman menunggu. Memang kalau kita melihat dari area ini, S1, ini ada penolakan kuat. Ya. Penolakan channel ini cukup kuat. Jadi tinggal teman-teman ini menguji apakah dia ini breakout R1 atau tidak. Kalau dia breakout, maka teman-teman ikut dulu. Sebelum S2, teman-teman take profit. Nanti kalau dia tembus lagi, maka kita masuk lagi posisi dari R2. Setelah dia muncul warna seller, kemudian akumulasi candlenya membentuk buyer, maka kita bisa buy lagi. Ya, ini untuk plan GBP USD. USD. Sekarang kita akan melanjutkan ke plan Euro USD. Posisi Euro USD. Posisi Euro USD ini hampir tidak berbeda jauh dengan posisi GBP USD. Kita hitung. Posisi R2. Posisi R3. Ini posisi S1-nya. Posisi S2.
perhatikan untuk posisi plan Euro USD. Ini kalau kita lihat tren jangka panjangnya, ini masih didominasi oleh seller. Ya. Jadi teman-teman patut berhati-hati. Ini memang posisi sudah sempat naik, kemudian diturunkan lagi, ditandai dengan breakout S1 dan breakout R2 dan R1. Ini sangat kuat sekali. Maka teman-teman yang perlu diwaspadai adalah kita bisa juga melihat dari posisi penolakannya. Ya. Ini memang terjadi penolakan kuat. Ya. Ini terjadi 1, 2, ini kuat sekali. Cuman apakah dia akan masuk ke atas, bukan berarti ini ditolak terus kemudian naik terbang sampai R3 ditembus. Itu nggak mungkin. Ini butuh waktu. Jadi cara berpikirnya itu bertahap. Satu candle selesai, satu candle selesai. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, berarti kita nungguin lama banget 1 jamnya kalau pasarnya lambat. Ya makanya nanti ada edukasi khusus untuk memahami masing-masing pair, termasuk gerakannya, lambat atau cepatnya, sesuaikah dengan mentalitas kita atau psikologi kita ketika pasar cepat atau pasar lambat. Maka saya tidak pernah menganjurkan untuk belajar pair terlalu banyak. Karena ini punya karakteristik sendiri-sendiri, kecuali teman-teman bermain seperti menggunakan indikator. Teman-teman menggunakan time frame terbesar di posisi H4 atau daily, maka teman-teman tinggal melihat indikator yang punya teman-teman sendiri. Kalau ini, mekanisme ini adalah mekanisme 1 jam selesai. Ya. Jadi saya berkomitmen 1 jam ya harus selesai. Kalau saya entry dengan melihat map tertingginya daily, maka saya hanya satu kali entry dalam 1 hari. Ketika pasar itu memenuhi syarat saya untuk melakukan entry. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, saya tidak akan entry juga sama. Jadi mekanisme pasar ini tidak setiap hari harus entry, masuk, kemudian floating, kemudian tanya, ini nggak akan bisa. Nggak akan bisa seperti itu. Jadi teman-teman habis. Percaya sama saya. Paling-paling teman-teman untung, habis itu habis lagi. Karena mencocokkan mekanisme pasar setelah Anda menguasai semua teknikal, baik dari dasar pola candlenya sampai tren, sampai SNR dan money management, kemudian ada perbandingan rasio take profit dan lain sebagainya, indikator dan lain sebagainya. Nanti dengan puluhan teknikal itu, teman-teman nanti akan mengambil satu teknikal yang teman-teman sukai. Tapi dengan catatan, syaratnya adalah bisa untuk melakukan BD secara konsisten. Silakan mau pakai cara apapun boleh. Tidak ada larangan. Kamu harus ikut saya begini, tidak. Saya hanya memberikan semuanya. Biasanya memang kalau perusahaan-perusahaan besar, dia selalu menggunakan indikator. Karena perbedaannya adalah delay-nya cukup besar dan kuat. Makanya teman-teman harus menyadari. Jadi jangan melihat screenshot dari teman-teman, kemudian itu profit, terus 4 hari dia nggak screenshot lagi, ya berarti MC atau mungkin loss. Yang terpenting itu teman-teman itu memahami risikonya. Jadi tidak ada satupun bisnis yang pasti. Ya. Jadi semua bisnis itu ada risikonya. Tetapi kita bagaimana mengkaji dan meminimalisasi risikonya. Oke, saya sudah cukup saya jelaskan berkali-kali dan selalu saya mengingat. Untuk plan XAU USD, GBP USD, dan USD saya cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sangat konsisten. Terima kasih.